Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Alhamdulillah, segala puja dan syukur insyaallah kita panjatkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berjamaah, nikmat berkumpul, dan insyaallah nikmat-nikmat yang selalu kita syukuri. Sesuai dengan janji Allah, la in sakatum la azidannakum. Jika kita mensyukuri apa yang kita dapatkan sampai saat ini, Allah akan tambah nikmat tersebut. Betul nggak? Yakin? Yakin? Syaratnya Allah itu gampang ternyata. Allah itu matematiknya paling mudah. Bersyukur tambah, bersyukur tambah. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Sehingga Allah selalu mengingatkan, bersyukuri apa yang kita dapatkan sampai saat ini, apapun yang kita dapatkan. Bisa bernapas, bisa sehat, bisa ngumpul kemari. Yang nggak ngumpul berarti sakit. Yang nggak ngumpul berarti ada keperluan. Yang nggak ngumpul berarti ada hajat, ada kepentingan, ada halangan macam-macam. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, berarti kita mensyukuri semuanya. Nah, itu yang perlu selalu syukuri. Insya Allah akan tambah sesuai dengan janjinya. Itu yang kita ingat kembali. Sebaliknya jika kita mensyukuri, kita lupa bahwa ini dari Allah semuanya, maka agak bersangka seperti ini. Sehingga selalu ingat itu. Jadi apapun yang kita lakukan sampai sini, kita bisa berkumpul, bisa bertemu, bisa berturahim, bisa bukber bersama, bisa juga ketemu dengan Pak Denny, Pak Dewan, semuanya kita ketemu syukuri saja. Mudah-mudahan besok sering-sering diundang ya, ini ya. Nah, itu ingin mudah-mudahan syukuri semuanya yang kita dapatkan, mudah-mudahan tidak ada sedikit pun. Yang pertama, yang kedua yang terhormat Pak Denny, ketua DPC kita, para ketua DPR yang hadir di sini dan jajaran DPC, Ibu SPKK-nya belum hadir ya, dan para tim dari kepanduan Korsat yang hadir semuanya, yang kayaknya nggak sampai 10 orang ya. Tunjuk ya Pak kepanduan. Tuh cuma 5 orang. Nah, mudah-mudahan ini ajang kita untuk ketemu. Ternyata jauh Binong ya. Ini kok ternyata Binong jauh bagi mereka. Jadi insya Allah ini pertemuan kita untuk mengekspresikan di kepanduan juga kita solidkan kembali bahwa kita siap datang kemanapun. Jadi baru tiga rasa Binong harusnya nggak terlalu jauh harusnya. Ini yang masih kosong, sayap kiri masih ada bisa sampai 20 kalau nggak salah. Ada meja yang di langit, ada meja, silakan. Silakan. Itu yang pertama tadi yang disampaikan bahwa kita hari ini bertemu dalam rangka pertama fasilitator daerah, yang kedua untuk konsolidasi di kader PKS, terutama untuk menjelang Ramadan ya, menjelang Idul Fitri, dan sekarang udah masuk hari ke-23, sehingga mudah-mudahan ini kesempatan yang pas. Jadi khawatir besok udah pada itikaf, udah bisa ngumpulnya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu. Dan para kader semuanya yang ada hadir sini, yang pertama yang disampaikan bahwa kita mensyukuri kita ketemu, mengkonsolidasikan kita bersama dengan fasilitator daerah yang kami akan bawa. Itu yang pertama. Dan terima kasih atas semuanya yang hadir sini. Hadir ini mungkin 150 lebih, 160-an kalau tidak salah. Ini 160. Jadi ya nanti kalau kurang silakan ada musola, bisa duduk, bisa di sebelah, dan kursi masih ada sebenarnya cadangan yang coklat bisa diambil nantinya kalau masih kurang. Dan itu yang kita sampaikan. Hari ini kita main seluruh kader Curug bersama tim kepanduan. Biasanya kepanduan dengan tim DPC berpisah biasanya. Panduan sendiri tapi nggak pernah banyak Pak masalahnya. Kenapa setiap di DPD nggak lebih dari 30-40 ya, 30 paling. Akhirnya gabung aja kalau cuma 30 mah. Alhamdulillah hari ini kita bisa maksimalkan kehadirannya untuk kegiatan kami. Yang pertama, yang kedua adalah untuk sosial daerah. Kami di Pak Aris Panel ini di Provinsi Banten masuk di Komisi 3 pendapatan. Jadi untuk pendapatan menghasil pendapatan Banten dari Komisi 3. Jadi bukan yang ngabisin komisi lain, tapi yang mencari uangnya Komisi 3. Sehingga itu yang kami usahakan. Dan salah satu pendapatan yang sangat populer di Banten adalah pajak kendaraan bermotor, PKB. Nah, jadi PKB yang lagi hot isunya, Pak Dedi digratiskan ya. Nah, kami sebenarnya agak ketinggalan nih. Terus terang Banten baru ingin dari sejak bulan tahun kemarin 2024 kita sosialisasikan Banten itu menggratiskan pajak yang tertunggak tahun keempat. Jadi kalau nunggak 5 tahun 4 5 bayar. Yang 3 tahun bayar, yang kelimanya nggak usah. Cuman itu kalau di Banten. Di Jawa Barat dulunya cuma 2 tahun bayarnya.
Jadi tahun satu dan kedua, tahun ketiganya gratis. Kita tahun keempat. Dulunya waktu zaman Ridwan Kamil. Dan sekarang kita selesaikan ternyata di sana udah sebelah isinya udah gratis ya. Sampai tahun berjalan aja. Itu bagus nggak? Yakin? Coba dipertimbangkan. Bagus nggak menggratiskan seluruh tunggakan orang masyarakat? Tidak mendidik. Nah, saya suka itu. Jadi ini tidak mendidik sebenarnya, tidak memberikan efek jerak dan tidak membawa apa-apa. Kecuali bayangkan begini Bu, ketika kita mendapatkan paling yang biasa yang bayar rajin, kami bayar rajin. Ketika ada isu begini, dah nanti bayar 5 tahun aja, betul nggak? Kalau masyarakat lebih pintar. Kalau ada Pemda menggratiskan hanya bayar iuran berjalan setiap tahun dikembalikan ke nol lagi, maka akan banyak yang berniat untuk bayarnya nunggak. Efek negatifnya. Jadi tolong dikaji kembali. Kenapa ini dari dulu? Sebenarnya bisa aja karena ini pajak harusnya kita buat mudah. Ternyata enggak tentunya. Jadi ini yang disampaikan bahwa ini di Banten saat ini masih 2-3 tahun berjalan yang berlayar ya. Di Jawa Barat pada zaman Ridwan Kamil masih 2 tahun dan ada perbedaan. Deddy Mulyadi hanya tahun berjalan 2025 ini udah mulai. Mudah-mudahan kita lihat nanti ke depannya mana yang baik bagi masyarakatnya. Jadi kami di Pemda itu karena di Banten penghasilan dari pajak kendaraan motor 70% karena dari PKB, PAD-nya Banten. Jadi PAD Banten sekitar 16 triliun itu sekitar dari pajak kendaraan bermotor. Dan itu baru yang bayar 50% masyarakat. 4 triliunnya masih nunggak. Deddy Mulyadi berpikir cepat daripada nggak bayar sama sekali lah, bayar aja. Dia nyamikir yang 45 yang nunggak, nggak mikirnya yang 50% sudah bayar, yang rajin. Mereka memikirkan yang nunggak 40%, harapannya mau bayar digratiskan hanya bayar dari nol. Tapi dampaknya bagi yang sudah bayar 50% orang, itu dampaknya beda. Nggak perlu rajin-rajin juga gitu, rajin. Kita aja nunggaknya tahun depan dan sebagainya. Ini dampaknya harus kita timbang juga, nggak mudah membeli ya. Asal perlu kajian. Jadi kalau Pak Deddy kan gerak cepat ya, mungkin kajiannya ntar dulu, kasih kesempatan dulu, bongkar dulu ini barang, besok baru dikaji gitu. Nah, alhamdulillah kita nggak begitu, kita harus pikirkan dampak negatifnya juga. Semua yang dibuat pemerintah sebelum-sebelumnya harus pertimbangan untung dan ruginya, dampak dan baiknya, sehingga nggak ujuk-ujuk. Sehingga ingat juga bahwa menggratiskan itu bukan yang nggak bisa aja. Kalau kami tugas sekarang sebagai pemerintah ingin dapat uang masuk cepat ya, udahlah di stimulan aja. Yang penting bayar tahun ini, toh keadaannya buat saya sebagai gubernur sekarang. Gubernur besok silakan aja cari sendiri. Jadi kalau berpikir seperti itu ya mungkin hanya tahun ini aja harapannya. Tahun besoknya ya mungkin akan beda lagi. Silakan gubernur baru mencari penghasilan sendiri. Jadi apapun kebijakan yang ada di pemerintah itu sudah dipertimbangkan. Nanti Banten akan, saya belum tahu nih gerakan dari Pak Andra ya. Apakah ikuti Deddy Mulyadi atau mengerem dulu ya, biar yang terbaik bagi kita semuanya. Jadi dua-duanya punya pertimbangan ya. Digratiskan semuanya akan berdampak kepada 55% orang yang bayar rajin. Jadi orang nggak buru-buru lagi bayar rajin sekarang. Ya nanti aja, nanti tahun depan diputihkan lagi, tahun depan diputihkan lagi. Harapannya seperti itu. Dan ini harus kita hindari juga karena dampak negatifnya ada semuanya. Jadi ini yang kita ingatkan kepada masyarakat. Jadi sosialisasi perda ini kita yang sekian kalinya nih. Kita memang kemarin sudah di komunitas media sudah kita yang pertama, yang kedua kemarin kumpulin para RW dengan RT-nya, kita kumpulkan juga untuk mendengarkan sama. Yang sekarang terakhir kemarin dengan ibu-ibu PKK dan Posyandu, dan sekarang dengan tim kader PKS. Sehingga masih banyak sebenarnya masyarakat yang belum tahu peraturan daerah itu banyak, sehingga kita memang perlu lebih banyak saja ini. Tapi kesempatan untuk menyelesaikan ini. Intinya apapun yang dari pemerintah itu atas pertimbangannya. Jadi perda itu dibuat bukan hanya misalkan perintah dari gubernur, itu kajian dari DPRD-nya dengan gubernurnya sudah dikaji. Jadi itu yang kena ketuanya. Jadi kalau seperti ini kan baru gubernur ngomong langsung dilaksanakan. DPRD-nya mungkin bisa dikonsumsi belakangan. Tapi kalau perda itu sudah dibuat berdasarkan kajian berdua bersama-sama dengan DPRD dengan gubernurnya. Mudah-mudahan apapun nanti yang kita keluarkan terbaik bagi kita semuanya untuk kebaikan bangsa ini. Yang terakhir saya sampaikan, jadi pemerintah daerah sedang menggalakkan itu ya. Jadi saya memproseskan peraturan yang kemarin takutnya udah keburu basi nih. Pak Deddy udah ngasih yang terbaru lagi gitu. Nah ini Banten masih menggratiskan 3 tahun lah, tahun ketiga ini bayar. Nah di tempat lain udah mulai menggratiskan.
Dan ya sementara ya kita ambil positifnya aja. Yang ingin bayar, ada yang nunggak nggak sih di sini? Ada PKS? Hah? Ada yang nunggak nggak? Ada. Alhamdulillah pada nggak nunggak. Jadi pajak itu adalah harus kita galakkan kembali di kita ya. Jadi kalau udah nunggak kan berat Bu. Tapi kalau kayak rutin tiap bulan 2.000 tiap tahun ya. Tapi kalau udah tunggak 5 tahun berat juga. Dan insya Allah nggak ada masalah itu pajak yang kita bayar yang pemerintah untuk kebaikan semuanya. Yang terakhir mudah-mudahan kita bisa menghitung seluruh masyarakat kita dan penghasilan PAD dari Banten bisa meningkat karena kami di Komisi 3 tugas itu. Dan satu hal lagi yang sampaikan bahwa ibu-ibu banyak ya, ibu-ibunya lebih banyak bapaknya. Jadi kita ini di Provinsi Banten anggota dewannya ada 100, masing-masing komisi itu ada 20 orang. Jadi dibagi 5 komisi, masing-masing ada 100, kami di Komisi 3 dan ada 2 anggota PKS-nya, di komisi lain juga sama ada 2 dan 3. Dan di Banten agak beda dengan Kabupaten Tangerang. Di kabupaten hampir semua dewan punya aspirasi pokoknya. Di provinsi enggak semuanya, tapi hanya komisi tertentu aja yang berkaitan dengan bidangnya, yaitu komisi yang berkaitan dengan Perkim perumahan, dengan DPRB tata ruang, mereka punya pagu pokoknya cukup banyak. Tapi yang lain sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau komisi 3 hanya satu, yaitu bidang pariwisata. Jadi kalau ingin ngebangun pariwisata, komisi 3 bisa mengajukan gitu. Jadi waduk mau jadiin tempat wisata mungkin bisa pembangun dari komisi 3. Jadi memang ada perbedaan ya kita dengan Kabupaten Tangerang. Dan mudah-mudahan usulan ibu bapak semuanya bisa dibawa lagi ke kami, nanti kami taruh kepada dewan kabupatennya. Kita punya ya, ini Pak Imam. Salah ada penggantinya, aspirasi semuanya ada pengganti kita, teruskan, nggak usah takut. Jadi aspirasi sampaikan semuanya. Satu hal lagi, ingat nih ibu-ibu pak sekalian, kalau anggota dewan ada kegiatan dengan pihak lain, dengan EPI misalnya, Pak Habib bangun rumah, nggak usah rame, nggak usah ribut. Kalau mau ngusulin aja, nah, nggak usah juga kok saya belum dikasih tahu gitu, nggak usah juga. Jadi nggak usah. Jadi masing-masing dewan punya alokasi masing-masing. Pak Habib dengan relawannya kadang-kadang dikasih bangun rumah, dengan PKS dikasih juga gitu. Semuanya ada alokasinya, nggak usah. Jadi seakan-akan Pak Habib kalau bangun rumah di Curug kalau lapor pada ini, nggak juga pada ini. Jadi nggak harus lapor juga. Tapi kita kalau tahu kita boleh datang boleh enggak. Prinsip seperti itu. Kalau mereka butuh kita datang untuk klarifikasi silakan. Ini orangnya benar nggak dikasih gitu. Dan para dewan itu punya cara sendiri mengelola relawannya. Kita mungkin anggap si A nggak cocok gitu. Mungkin bagi Pak Habib itu suara. Jadi beliau pikirkan itu suara gitu. Keluarganya, anaknya, cucunya suara semua. Kalau kita mikirnya dia masih begini orangnya belum benar gitu. Kalau kader. Nah itulah bedanya. Para dewan mikirnya itu jadi suara saya ke depan. Jaga ini, dikasih pembangunan, dikasih advokasi dan sebagainya. Ini yang harus kita sinkronkan antara keinginan kita dengan dewan itu, dengan support, dengan kader semuanya. Ketika ada kegiatan dewan di lokasi kita, bapak nggak tahu, ibu nggak tahu, semuanya ibu nggak tahu, nggak apa-apa, ya, nggak usah baper, nggak usah juga tersinggung, dan tahu boleh, tapi nggak usah. Kok saya nggak dikasih tahu, ini saya kan RT sini, kader PKS, kok malah yang tahunya RT-nya duluan gitu, ini kan dulu pan gitu, nggak usah begitu juga. Jadi dewan punya jaring sendiri. Maka jalur PKS, kalau kita sampaikan jalur PKS, kalau jadi masyarakat, sampaikan dengan masyarakat. Mudah-mudahan inilah yang kita jaga semuanya, alokasi ini untuk pembangunan ke depannya. Mudah-mudahan hari ini kita bersilaturahim, buka puasa bersama, soliditas kader semua ditingkat kembali. Yang saya ingatkan, Bu, Ibu belum buka loh Bu. Udah pada siap standby semuanya. Masih 20 menit. Sabar, ini ujian. Jadi yang saya ingatkan, Bu, kita ini partai oposisi atau koalisi? Koalisi atau oposisi? Koalisi. Kalau koalisi itu pemerintah atau menolak pemerintah? Jadi kalau ada kader masih menolak pemerintah, mencela pemerintah, mengkritik pemerintah, itu oposisi. Ya, ingatkan kembali itu kader PKS. Kita koalisi dengan pemerintah. Jika ada yang belum serak,
turunnya jangan cepat dikomenin dulu, tanya, tunggu, sabar. Kadang-kadang diam lebih baik gitu. Jadi jangan-jangan kader itu terlalu cepat mengkritik pemerintah. Gimana sih PKS PIK 2 kok diam aja gitu? Kita nunggu, kita koalisi, pemerintah kita gimana arahnya. Lalu RUU apalagi kemarin, RUU TNI udah rame duluan di kader. PKS harus nolak gitu. Kita koalisi Bu, gimana mau nolak, kita koalisi dengan pemerintah yang ingin melakukan ini gitu. Jadi ingat, kita ini koalisi dengan pemerintah, bukan oposisi. Jadi kita dukung semua kebijakan. Presiden siapa Bu presidennya? Prabowo atau Anies? Prabowo atau Anies? Jadi anak-anak Abah, tolong move on. Nih ibu-ibu lama nih move onnya nih. Lupain Anies lama ya, susah. Sekarang kita udah terpilih, Prabowo. Gubernurnya Andra Soni, sama ya, gubernur sama. Bupatinya Faisal. Jadi jangan ada beda persepsi. Presiden gubernurnya Andra Soni, presiden masih Anies aja ngarepinnya. Bagaimana jalurnya? Ada yang ngarepin Prabowo nanti jatuh, yang gantinya Anies. Gak ada jalan Bu. Jadi Allah bisa menjadikan Sony berkuasa, Allah bisa jatuhkan. Jadi begitupun kerajaan-kerajaan ada di muka bumi ini. Allah jadikan Jokowi jadi presiden 2 kali, Allah yang berkehendak. Semuanya ada hikmah, semua ada ujian semuanya. Semua ada hikmah semuanya. Ketika Firaun Allah kasih berkuasa, Musa bayi sampai Musa dewasa, itu panjang perjalanan dakwahnya Bu, seumur hidup. Jadi, nah pertanyaannya, bagaimana posisi kita ketika yang berkuasa adalah rezim? Itu kan, di mana posisi Musa ketika yang berkuasa Firaun? Belum, Musa masih bayi. Jadi yang penting siapapun yang berkuasa, umat Islam terutama kita ya, harus bisa survival, hidup dimanapun siapapun yang berkuasa. Jadi survive. Musa bisa survive itu, dari Musa bayi sampai Musa dewasa bisa survival dia. Jadi Musa bayi bisa survival sampai jadi dewasa, sampai jadi nabi, itu Musa. Jadi untuk menjatuhkan Firaun butuh 3 generasi. Itu Firaun yang dijatuhkan itu udah anaknya kayaknya sih, bukan Firaun yang dulu bunuh bayi, udah diganti gitu. Jadi panjang perjalanannya dakwah itu. Kita baru belum panjang, belum dari tahun berapa 7 lah bentuk PKS, baru 5 kali pemilu, 25 tahunan lah, 21 kemarin 21 tahun kan 22. Jadi belum lama, sehingga jangan terburu-buru. Jadi Musa itu dari Musa bayi sampai Musa dewasa, sampai Firaun yang diganti, itu belum jatuh itu, masih Allah berikan kekuasaan kepada Firaun sampai Musa siap, sampai Musanya sih. Nah, kalau kita belum dikasih kekuasaan sama Allah, berarti kita belum siap. Nah, belum siap dikasihnya, kita belum siap. Ibu jadi presiden, kita jadi presiden, menterinya masih dari menteri yang lama, semuanya ngambil orang-orang lama semua, stok kita nggak ada, belum siap. Jadi siapkan dulu semua potensi yang kita miliki, insya Allah akan berikan kekuasaan tersebut pada yang dikehendakinya. Allah lebih tahu dari semuanya. Wa makaru wa makullah. Kita punya rencana, Allah punya rencana, dan rencana Allah yang terbaik. Sehingga sekarang rencana Allah yang terbaik. Jadi Allah yang merencanakan semuanya. Sekarang bagaimana kita move on, kita mau survive di kondisi apapun, siapapun yang memerintah, kita menjadi survival. Itu yang kita kehendaki. Mudah-mudahan dakwahnya tetap berjalan sampai ke depan. Bidang kita masih panjang, isu-isu masih banyak yang akan diturunkan, digelontorkan, dan mudah-mudahan kita bisa bertahan di kondisi apapun. Soalnya jamaah ini kuat, jamaah ini solid, dan kita tidak akan tergoyang oleh medsos, isu-isu yang ada di lapangan. Kita bisa berpikir mana yang untuk kepentingan ke depan, mana yang itu bisa. Itu saja.